Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi PAI, materi tentang pernikahan. Dalam materi ini akan dibahas tentang tujuan materi, serta ada kuisnya, dan juga nanti ada kurikulum yang dibahas, peta konsep, serta referensi di dalam media pembelajaran ini. Kurikulum yang ada di dalam materi ini adalah kurikulum tahun 2013 kelas 12. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah di dalam agama Islam. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan di dalam materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Serta peserta didik dapat menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Dalam pembelajaran ini ada beberapa referensi yang dicantumkan, diantaranya yaitu buku dari Kemendikbud Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, Jakarta 2014. Ada juga ensiklopedia hadis Kitab 9 Imam, Al-Quran dari Departemen Agama, dan Al-Quran Terjemah Agama Islam Semarang PT Tanjung Mas Inti. Untuk biografi penulis dapat dilihat di situ, ada nama saya, nomor NUPTK, tanggal lahir, alamat, HP yang bisa dihubungi jika ada kendala atau sesuatu yang salah di dalam materi ini bisa menghubungi untuk diadakan evaluasi. Peta konsep pernikahan dalam Islam. Yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian perkawinan atau pernikahan, hukum perkawinan, dasar perkawinan, serta syarat dan rukun perkawinan. Pernikahan dalam Islam selain sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis, perkawinan merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan pada jalan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk menghalalkan hubungan badan, akan tetapi ada tujuan lain, yaitu mendapat ridho dari Allah SWT. Baiklah adik-adik semuanya, kita masuk ke dalam pengertian perkawinan. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama, atau biasa disebut dengan wali. Yang kedua, pengertian secara istilah atau secara terminologi. Terminologi istilah itu sama di dalam bahasa Arab disebut dengan al-istilahi. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Di dalam pernikahan ini ada beberapa hukum, tergantung dari situasi dan kondisi yang akan menikah. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bahkan bisa berubah menjadi haram. Semuanya itu tergantung dari masing-masing situasi ketika si wanita atau si laki-laki akan menikah. Jadi yang pertama, bahwa nikah itu bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi mubah, yaitu bagi orang yang tidak memiliki faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Yang ketiga adalah wajib, yaitu bagi seorang yang jasmani sudah layak untuk menikah, secara rohaniah sudah dewasa dan matang, serta memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Sedangkan bila tidak segera menikah, akan khawatir kepada perbuatan zina, maka hukum ini menjadi wajib. Makruh bagi laki-laki yang jasmani sudah layak untuk menikah, kedewasaan sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup rumah tangga. Orang seperti ini dianjurkan untuk tidak menikah dulu dan mengendalikan nafsu dengan berpuasa. Yang kelima, hukum menikah adalah haram, yaitu bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan tujuan untuk mempermainkannya atau menyakiti si. Dasar hukum pernikahan yaitu surat Ar-Rum ayat 21.
dibaca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Juga ada sabda Nabi yaitu ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Di dalam nikah ada namanya rukun nikah yang di sini ada 5. Apa itu pengertian rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu. Jadi ada namanya rukun, ada namanya syarat. Kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu, kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Ya, ketika ingin menikah, ada rukun atau harus yang harus ada dalam pernikahan. Yang pertama apa? Yaitu calon suami. Yang kedua adalah calon istri. Yang ketiga sirat, ucapan ijab dan qabul. Ijab ini adalah ucapan dari pihak mempelai wanita dan qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki. Yang keempat ada wali calon pengantin perempuan. Nah, untuk wali ini adalah dari pihak pengantin perempuan. Yang kelima 2 orang saksi. Setelah ini ada namanya syarat-syarat dari rukun. Ada calon suami dengan syarat muslim, merdeka, berakal sehat, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri 4, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, dan tidak sedang berikhram haji atau umroh. Jadi seorang perempuan menikah kepada laki-laki yang muslim, merdeka, berakal sehat, jangan sampai ketika menikah ternyata pasangannya adalah tidak dalam keadaan berakal sehat. Benar-benar laki-laki karena ada beberapa waktu lalu ada seorang wanita yang menikah sudah 6 bulan, ternyata suaminya yang dianggap laki-laki ternyata adalah perempuan. Untuk itu seorang wanita ketika ingin menikahi seorang laki-laki harus jelas laki-laki atau tidak. Bagaimana bisa mengetahui? Bisa bertanya kepada orang lain, teman dekat dan yang lain-lainnya, dan bisa juga melalui medis. Ada juga adil, tidak beristri dari 4. Kenapa tidak boleh lebih dari 4? Karena Islam melarang untuk menikah lebih dari 4. 1, 2, 3 boleh, 4 boleh, akan tetapi dilarang untuk menikah lebih dari 4 orang. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri dan tidak sedang berikhram haji atau umroh. Sedangkan calon istri dengan syarat muslimah, benar-benar perempuan, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, dan tidak sedang berikhram haji atau umroh. Yang ketiga adalah sigot dengan syarat apa? Yang pertama adalah lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij. Lafal ijab dan qabul bukan kata-kata kinayah atau kiasan. Lafal ijab dan qabul tidak ditaklikkan atau dikaitkan dengan suatu syarat. Dan yang terakhir, lafal ijab dan qabul harus terjadi pada satu majlis. Maksudnya, lafal qabul harus segera diucapkan setelah ijab. Syaratan yang keempat yaitu wali dari perempuan dengan syarat muslim berakal, tidak fasik atau tidak rusak agamanya, laki-laki dan mempunyai hubungan dengan mahram. Yang keempat adalah 2 saksi, di antaranya muslimah, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan yang lain-lainnya. Nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya pengertian dan hukum khitbah atau pinangan. Dalam pengertiannya, khitbah adalah permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan cara-cara yang baik. Jadi sesuatu harus dilakukan dengan baik biar supaya apa? Endingnya menjadi baik. Hukum dari khitbah yang pertama adalah dalam meminang ini hukumnya boleh atau mubah dengan ketentuan perempuan tersebut memiliki syarat, tidak terikat oleh pernikahan orang lain, tidak dalam masa iddah, dan bukan pinangan dari orang. Adapun cara mengajukan pinangan, yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah tidak yang berupa talak bain atau iddah ditinggal wafat suaminya hanya boleh dilakukan secara kinayah atau sindiran saja dan tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Hukum melihat wanita yang akan dinikahi di dalam Islam dibolehkan melihat atau khitbah wajah, tangan dari pihak perempuan. Sebagaimana yang
yang diungkapkan oleh jumhur ulama bahwa boleh dilihat adalah sebatas melihat wajah dan telapak tangan. Karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan